Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar distribusi peluang binomial. Oke, mohon handphonenya ditaruh dulu, ya. Yuk diperhatikan dulu. Kita akan membahas tentang kejadian. Berarti nanti kita bicara sampel dan populasi. Oke ya. Ketika kita mau meneliti sesuatu, maka kita perlu namanya mengambil data, kan gitu ya. Nah, data itu nanti ada namanya populasi, ada sampel. Oke, populasi itu adalah data secara keseluruhan. Sampel berarti bagian kecil daripada data yang diamati. Oke, yang diamati di populasi ini nanti siapa? Variabel. Ya, yang diamati adalah variabel. Variabel itu seperti apa? Saya kenalkan, misalkan fx sama dengan 2x plus 7. Oke. 7 ini adalah konstanta. Ya. Konstanta itu berarti suatu besaran yang sudah fix, tidak bisa berubah. Oke. Sedangkan x ini namanya variabel bebas. Adalah suatu besaran yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diberikan. Itu variabel bebas, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Oke, yang dua namanya koefisien. Variabel x, ya. Loh Pak, 7 dengan 2 itu kan sama-sama angkanya. Kenapa yang satu konstanta, yang satu koefisien? Kalau konstanta tidak ada variabel di situ, sedangkan koefisien dia melekat pada suatu variabel. Oke. Lalu fx itu apa, Pak? Fx itu namanya variabel terikat. Variabel terikat ya. Artinya nilai variabel fx itu tergantung nilainya x. Ya. Variabel terikat. Jadi di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah ya. Gangguan baterai sudah terselesaikan. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Oke, sekarang kita kupas variabel. Oke ya, variabel itu nilai yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, variabel ini nanti akan ada diskrit sama kontinu. Yang diskrit itu apa? Di sini adalah utuh. Nah, utuh, bulat. Ya. Jadi datanya itu terpisah-pisah. Itu diskrit. Tidak ada data yang berada di antara dua data. Itu diskrit. Sedangkan yang kontinu, ini ciri khasnya dia ada pada interval. Ya, di antara dua data itu ada banyak. Bisa puluhan, ratusan, jutaan. Nah, itu kontinu. Diskrit itu apa ya? Seperti hitung. Ya.
data hitung itu diskrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, data pertama, kedua, ketiga. Nah, sedangkan yang kontinu adalah data ukur, data ukuran tinggi badan. Tinggi badan kan ada yang 160, 160,1, 160,2. Ada juga 100 kalau tergantung alat ukurnya, ketelitiannya sampai berapa, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kategori yang data kontinu. Oke, sudah tahu bedanya? Oke, untuk memperkuat pemahaman, kita bicarakan uji kompetensi 1. Ya. Uji kompetensi 1. Mari kita kuatkan pemahaman kita tentang variabel diskrit dan kontinu. Ya. Dengan memperhatikan UK1. Ya. UK1 halaman 72. Oke, nomor 1 ya. Oke. Perhatikan di situ nomor 1A ya, yang A coba perhatikan. Variabelnya adalah bilangan bulat lebih dari 6. Oke, sebelum itu saya notasi ya. Saya berikan notasi variabel adalah huruf kapital. Bisa X, bisa Y, bisa yang lain asalkan kapital ya. Nah, untuk yang A ini variabelnya apa? Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat lebih dari 6. Ya. X berarti sama dengan apa? X sama dengan himpunan 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan di antara 7 dan 8 ada data lain? Tidak ada ya. Berarti ini kategorinya adalah diskrit. Oke, berarti pertanyaan 1, manakah yang termasuk variabel diskrit? Berarti A termasuk variabel diskrit. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang B. Yang B, bilangan caca antara 75 hingga 90. Bilangan caca antara 75 dan 90. Oke ya. Perhatikan X-nya ini anggotanya siapa? 76, 77, 78 dan seterusnya. Di sini ada 88, 89. Oke, perhatikan dari data-data ini di antara 76 dan 77 ada data lain? Tidak ada. Bilangan caca, ya. Bilangan caca itu adalah bilangan bulat ditambahi 0. Iya, bilangan caca. Masih ingat kan kelas SD dulu bilangan ada bilangan asli. Lah, bilangan asli ditambah 0 namanya bilangan caca. Bilangan caca ditambah bilangan bulat negatif namanya bilangan bulat. Oke, berarti ini kategorinya apa? Diskrit. Ini bukan diskrit ya. Diskrit ya. Oke, berarti B termasuk jawaban yang benar. Oke, yang C. Diskrit atau kontinu? Kontinu. Ada yang jawaban lain? C. X adalah lamanya waktu tempuh. Tempuh kendaraan. Apakah lamanya waktu tempuh suatu kendaraan itu utuh-utuh? Utuh-utuh apa enggak? 15 menit,
sama 16 menit, wes. Antara 15 menit sama 16 menit. Apakah ada yang memiliki waktu tempuh 15 menit lebih 1 menit? Mungkin nggak? Oh, lebih 1 jadi, lebih kecil lagi. Nah, kan berarti ada kemungkinan itu ya. Nah, ini berarti kategorinya continue. Ingat, kalau hasil pengukuran kebanyakan itu continue. Ciri khasnya gitu. Kalau bisa dihitung berarti discrete. Kalau nggak bisa dihitung, bisanya diukur, berarti continue. Oke ya? Ini continue ya. Oke, sekarang yang D. Discrete continue? Discrete. Kenapa kok discrete? Nah, karena jumlahnya pensil bisanya dihitung, nggak bisa diukur ya. Jumlah pensil yang dimiliki seorang siswa. Ini berarti apa? Discrete ya. Oke, nomor 1 berarti jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Ini kan berarti pertanyaan multiple jawaban. Jadi jangan alergi dengan pertanyaan multiple jawaban. Nanti pasti Pak Bambang kalau buat gak kayak gini. Yakin? Yakin. Oleh sebab itu siapkan prediksi. Pertanyaannya Pak Bambang itu silakan prediksi. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Nomor 2. UK 1 halaman 72 nomor 2. Oke, yang A. Panjang beberapa batang kayu. Panjang beberapa batang kayu. Ini apa? Continue, discrete? Continue. Karena panjang batang kayu bisanya diukur, tidak bisa dihitung. Oke ya? Oke, berarti ini benar ya. Nah, sekarang yang B. Muncul sisi angka dalam pelemparan sebuah koin. Discrete continue? Discrete. Oke, bagus. Kenapa discrete? Perhatikan. Kejadian pada pelemparan sebuah koin ya. Sebuah koin di sini kan hanya ada kemungkinan. Kemungkinannya apa? Angka sama gambar ya. Sehingga X-nya nanti akan 0 dan 1. Coba. Lo mungkin, tetapi cobaan. Ayo, cobaan. Kira-kira itu kejadiannya bagaimana? Sangat langka itu. Bukan 1/1000, 1/1 juta belum tentu terjadi itu. Ya. Oke, kita bicara normal ya. Kita bukan bicara seperti halnya dewa judi gitu ya.
Dewa judi 3 dadu bisa angkanya cuma 1 karena 2 dadu yang lainnya dihancurin. Nah, kita nggak bicara seperti itu. Ya. Oke, berarti ini diskrit ya. Terus yang C, diskrit kontinu. X adalah jumlah roda. Jumlah roda itu dihitung apa diukur? Nah, berarti ini diskrit ya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang mengatakan kontinu? Tidak ada. Oke. Yang D, diskrit kontinu. Diskrit, bilangan bulat kurang dari 10. Nah, berarti anggotanya ini siapa aja nih? Min 2, min 1, 0, 1, 2, 8, 9 gini ya. Nah, ini anggotanya. Nah, karena biji-biji oto-oto, karena bilangan bulat, maka dia kategorinya diskrit. Oke. Berarti target pertama terpenuhi. Kenapa? Loh, salah satunya. Oh gitu. Lah, bahan yang lain ini? Sama seperti kemarin ya. Kemarin kan PH3 ada 4 konsentrasi ya. Maka 5 gitu. Sama di sini nanti juga ada berapa konsentrasi. Ya. Oke. Saya bikinkan soal kayak gini nanti. Oh, masih lebih susah. Itu persepsi itu tolong dihindarkan. Soal susah itu terjadi apabila kita itu tidak paham. Contoh, Pak Bambang tidak seberapa menguasai bagaimana membongkar ban sepeda. Walaupun Pak Bambang punya ban sepeda, Pak Bambang gunakan. Oleh karenanya ketika Pak Bambang bannya bocor, Pak Bambang cari tunggal tambal ban kan gitu. Pak Bambang ngukeh ban itu bahkan 3 hari 3 malam tidak mungkin kebuka itu, karena tidak tahu tekniknya. Sulit bagi Pak Bambang. Tapi bagi tukar tambal ban 15 menit kelar itu sak nambale. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada soal sulit, soal gampang tidak ada. Yang ada adalah ketika Anda sudah bisa memahami itu, maka akan menjadi mudah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bisa lanjut ini? Bisa. Lanjut ya. Sekarang ke binomial ya. Sekarang ke binomial. Nah, kejadian binomial, kita kembali ke kejadian binomial. Oke, kejadian binomial itu apa? Kejadian yang hanya terjadi, hanya ada 2 kemungkinan. Contohnya pada uang logam, ada angka, ada gambar. Hanya ada 2, tidak ada di antaranya. Pak ngadek gitu. Nah. Terus yang kedua kelahiran, laki-laki perempuan, kejadian itu. Nah, itulah gara-gara dengerin handphone itu dan dengerin Pak Bambang handphonenya di situ. Nah, ini termasuk penyalahgunaan ya. Dikasih kebebasan tapi disalahgunakan. Ya. Oke. Nanti kalau hasil ulangannya nggak bagus, ajaib katanya.
soalnya terlalu sulit. Itu ya. Oke. Jadi yuk kita pahamkan diri kita terhadap apa yang hendak kita teskan gitu ya, yang kita ukur nanti. Kejadian binomial contohnya laki-laki perempuan. Yuk sebutkan lagi apa? Angka, gambar ya. Angka, gambar pada koin ya. Ini pada kelahiran. Oke. Terus apa lagi? Ya, yang di sekitar kita yang kejadiannya hanya ada 2 kemungkinannya. Sukses, gagal ya. Sukses, gagal. Apa? Sukses, gagal. Oke, terus apa lagi? Remedi tuntas. Nah, diterima, ditolak. Ya, nah ini kejadian binomial. Oke, sudah ya. Nah, ini kejadian binomial. Oke ya, clear. Dan masih banyak lagi. Ketika Anda menawari seseorang, kemungkinannya cuma ada 2, diterima atau ditolak. Ya, tuh. Nah, sekarang Pak Bambang kembali lagi ke yang ini tadi ya. Jadi nilai variabelnya nanti akan kisarannya 0 hingga banyaknya itu karena diskrit ya. Oke. Sekarang kita amati contoh. Oke ya, amati contoh coba. Contoh ya. Contoh halaman 73. Sudah? Yang pertama, Bagas ngapain? Bagas ngapain? Melempar dadu. Melempar dadu ya. Berapa kali? Sekali. Oke, kita bicara dadu. Dadu di sini dadu yang normal ya. Oke, dadu normal. Dadu di sini adalah dadu muka 6. Loh Pak, apakah ada dadu yang muka lain? Ada. Pak Bambang punya dadu muka 4, muka 10, muka 12. Kenapa? Bentuknya kayak diamond gitu. Ya. Jadi dadu tidak hanya muka 6. Kalau muka 6 itu yang standar, yang sering kita jumpai, baik itu di permainan monopoli, ular tangga ataupun yang lain. Ya. Sudah punya bayangan dadu yang biasa digunakan untuk main monopoli? Sudah. Oke. Nah, dari hasil kemungkinannya ini variabelnya adalah angka atau titik ya, jumlah titik pada muka dadu. Ya, angka atau jumlah titik pada muka dadu. Berarti X-nya ini anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang menentukan variabel itu kita hanya dikasih objek pengamatan, kita tentukan variabelnya. Ya, variabel itu adalah sesuatu yang diamati, itu variabel. Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, siapa yang melakukan? Sari.
Nah, Sari ngapain? Melempar 2 koin. 2 koin ya. 2 koin. Berarti kemungkinan kejadiannya kan ada 2 koin ya. Ini ada angka, ada gambar. Dari koin kedua, ini koin pertama, koin kedua, ya. Ada angka, ada gambar. Berarti dalam pelemparan koin itu nanti akan ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Oke ya. Oke. Kalau X adalah variabel, munculnya angka dalam pelemparan dadu. Pelemparan 2 koin ya. Berarti X-nya di sini sama dengan berapa aja? 0, yaitu ketika gambar-gambar kan tidak ada angkanya ya, 0. Oke, jadi variabelnya sama dengan 0 jika munculnya gambar. Munculnya angka dalam pelemparan. 1 bisa gambar angka atau angka gambar. 2 angka. Oke. Sudah? Kita kemarin pada kelas 11 sudah kelas SMP atau kelas 11 bicara peluang. SMP ya? Oke. Kenapa? 0 itu kejadiannya adalah gambar-gambar. Yang 1 ini adalah angka gambar atau gambar angka. Yang 2 adalah angka-angka. Oke? Ingat variabelnya apa? Munculnya angka dalam pelemparan 2 koin. Munculnya angka itu ada berapa? Tidak muncul sama sekali berarti 0. Muncul sekali berarti 1. Gambar-gambar ada angkanya? Tidak ada, berarti 0 ya. Angka gambar angka, angkanya ada berapa? 1. Kalau angka-angka? 2. Ada 2. Jadi variabel nanti isinya seperti ini, 0, 1, 2. Oke. Nah, angka-angka ini namanya kejadian. Ya. Kumpulan kejadian yang mungkin nanti adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Ya. Oke. Ruang sampel sama dengan 4 ya. Berarti kalau ditanya peluang X sama dengan 0, berarti berapa? X sama dengan 0 ada berapa? Ada 1. Banyaknya kejadian 4. Oke, sudah ya? Bisa dipahami? Kalau misalnya titik sampel sama ruang sampel itu sama dong? Titik sampel itu hanya 1 kejadian. Kalau sampel beberapa kejadian, minimal 1. Tapi nggak sampai semuanya. Kalau semuanya nanti ruang sampel atau populasi. Oke. Sekarang saya tanya, PX sama dengan 1 sama dengan berapa? 2/4 sama dengan setengah. Oke. PX sama dengan 2 1/4. 1/4. Ya.
nanti yang dibilang distribusi di sini ada X, ada PX. Nah, dalam bentuk ini namanya distribusi. 0/4, 1/2, 2/4. Nah, nanti jumlah PX harus sama dengan 1. Coba perhatikan, benar nggak PX-nya sama dengan 1? Benar ya. 1/4 tambah setengah tambah 1/4 sama dengan 1. Jadi kisaran peluangnya PX itu nanti nilainya adalah 0 hingga 1. Jadi kalau nanti ada pertanyaan peluang, jawabannya ada yang lebih dari 1, jangan pernah dipilih. Oke? Jangan pernah dipilih karena itu mustahil. Ketika PX sama dengan 0, PX sama dengan 0 itu berarti kejadian mustahil. Ya? Yang PX sama dengan 2 kok bisa jadi 1/4 itu gimana? X sama dengan 2 apa? Kok bisa jadi 1? AA ada berapa kejadian? 1. Oke? Sudah? Oke? PX sama dengan 1, kenapa kok setengah? Karena ada 2 kejadian, GA sama AG. Oke? Sudah, ada lagi? Nah, ini masalah peluang ya. Nah, ini 0 lebih kecil PX lebih kecil 1, ini terekam. Ini terekam dan nanti akan saya upload di YouTube. Ya. Silakan dilihat di semua videonya Pak Bambang, tidak ada yang namanya minta subscribe karena Pak Bambang nggak mau minta. Satu link aja, Pak. Ya. Sudah kan kemarin? Ada Instagram, Pak. Kenapa? Instagram ada tapi belum aktif. Cek pelan-pelan. Habis ini kita main-main dengan Canva ya. Di Classroom kan sudah ada kan ya undangan Canva ya. Kelas Canva. Buat apa, Pak? Excel aja loh, Pak. Buat brosur, buat kuis, Pak. Oh, semuanya buat infografis, buat Undangan pernikahan. Kita belajar komik. Kita belajar Excel aja kok, Pak. Iya, habis ini ya, habis ini tak bahaskan Excel. Oke, ini ya. Nah, ini namanya baru peluang. Ya. Ini kisaran 0 dengan 1 ini itu kemungkinan yang kalau PX sama dengan 1 ini namanya kepastian. Ya. Misalkan saya mau nembak seseorang, tapi Pak Bambang sudah tahu kalau pasti diterima, itu berarti peluangnya 1. Pasti sih, Pak. Ya. Anda yang gemar nonton bola, kan di situ kan ada itu menang berapa kali? Ya, match to match dari 2 tim itu apa statistik klasmen ya. Nah, di situ itu bisa dijadikan peluang nanti menang mana bisa. Oh, tidak tentu, Pak. Semua. Memang benar, tetapi dari hasil statistik itu kita bisa tentukan, memperkirakan peluang yang paling mungkin. Nah, contoh seperti ini. Baik, kita masuk ke aktivitas 2. Nah, aktivitas 2 itu kita mau menentukan sampel, ya. Kejadian binomial itu sebetulnya tidak ubahnya seperti halnya ini. Segitiga Pascal, masih ingat segitiga Pascal? 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 dan seterusnya ya. Ini merupakan penjumlahan ya.
Ini adalah hasil penjumlahan. Berarti di sini berapa? 1, 4, 6. Itu 5 ya. Berarti 1. Oke. Nah, sekarang coba kita amati. Ya. Tadi 2 koin ya. Tadi 2 koin kejadiannya adalah ini variabel acaknya adalah 1, 2, 1 ya. Nah, tadi kan kejadiannya kan 1, 2, 1 ya, 2 koin. Kalau 3 koin coba. Apa benar 1, 3, 3, 1? Mari kita amati 3 koin ya. Gambar ini nanti akan menjadi angka gambarnya. Angka ini juga akan menjadi angka gambar. Angka gambar. Ya. Oke. Angka ini nanti bisa jadi angka gambar ya. Angka gambar. Angka gambar. Ya. Oke. Dalam? Kalau gambar angka-angka ini berarti kan kejadian 3 koin ya. Berarti gambar angka-angka ya. Ini gambar angka gambar. Gambar angka. Gambar. Yang ini angka. Angka gambar. Angka gambar angka. Angka gambar. Coba kita hitung. Kan jika X, perhatikan. Oke ya, ini ya. X adalah munculnya angka pada pelemparan 3 ya, 3 koin ya. Oke, perhatikan, berarti X nilainya berapa aja? 0, 1, 2, 3. Nah ini ya. Coba perhatikan nilai variabelnya. Kalau 3 koin berarti 0, 1, 2, 3. Kita cek distribusinya. Ini X, ini frekuensi, ini peluang X. Oke ya. 0 berarti gambar semuanya. Ada berapa? 1. Frekuensinya ada 1 ya. Kita nih sudah ya, 1 ya. Kejadiannya ada berapa ini? Ada 8 ya. Berarti ini kan 1/8. Oke. 1 ada berapa? 1 angka. 1, 2, 3 ya. Ada 3 ya. Ada 3. Berarti 3/8. 2 angka. 1, 2, 3 ya. Ada 3 ya. 3/8. Oke, 3. 1 ya, 1/8. Perhatikan ini frekuensinya ngikuti segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. Jadi gampang aja nanti ketika menentukan frekuensinya menggunakan segitiga Pascal saja. Kalau menuliskan semua kejadian seperti ini, itu kan yang ditanya di aktivitas 2 kan 5 ya. Oke, silakan dilakukan sendiri Pak Bambang, nggak mau lakukannya. 5 berarti ada berapa?
32. Dapat dari mana Pak 32? Ini 10 10 32. Ini itu sama dengan 2 pangkat 5. Yang di sini 2 pangkat 4. Oke? Sudah ya? Tentukan titik sampelnya. Titik sampelnya yang 5 angka. Nah, itu sebutin sampai 32 kemungkinan itu. Oke, untuk aktivitas 2 itu jawabannya adalah semua anggota kejadian daripada 5 koin. Ada 32. Oke. Misal X adalah hasil gambar yang diperoleh. Nah, gambar yang diperoleh juga sama. Karena kejadiannya cuma ada 2, gambar atau angka, berarti ya tinggal dibalik aja. Yang semula kalau Y, kita punya variabel Y misalkan. Y-nya itu menyatakan di sini tak kasih Y. Ya, misalkan Y itu adalah munculnya gambar. Pada pelemparan tiga koin, ya sama. Ketika ini 0 berarti Y-nya sama dengan 3. Ya. Oke. Ketika 1 di sini 2. Ketika 2 1. Ketika 3 ya. Nah, PY-nya bagaimana? PY-nya juga sama. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Sudah aman? Berarti sudah bisa latihan UK2 ya.